Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sa'adatul kurama wa fadilatul muqalla para alim ulama, bil khusus pemateri kita Ustaz Muhammad Ajib LCMA, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin wal hadirat yang pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir bermuajahah tatap muka, bermujalasah, duduk bersama, mudzakarah, tukar pikiran dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita, niat dan tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barusan kita telah dengar pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ajib tentang hikmatul tasyri', bagaimana syariat zakat itu dipopulerkan, dan mengenai tentang sejarah, tentang fawaid, tentang keutamaan, mengenai tentang zakat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu. Dan pada sore hari ini materi yang akan kita bahas tentang fikih zakat. Sebagaimana Bapak Ustadz Muhammad Ajib sampaikan, dalam masalah zakat ada yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, ada yang mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan para ulama. Barusan telah kita dengar bahwasanya di kitab-kitab fikih, khusus fikih madzhab Syafi'i, ada beberapa komponen zakat, yaitu zakat badan atau zakat fitr. Fitr apa fitrah, Ustaz? Ya, kalau kebanyakan orang bilangnya zakat fitrah, ya, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan zakat fitri. Ada juga zakat mal, zakat harta. Mengenai zakat fitrah, kita secara umum saja, ini banyak beberapa masalah di masyarakat. Apakah zakat fitrah itu menggunakan beras, apakah menggunakan uang? Kalau sepakat para ulama, jumhur, mayoritas termasuk madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab satu lagi Hambali, itu sepakat bahwasanya zakat hanya sah dengan menggunakan beras aruz, beras binukutil balad, makanan pokok di suatu negara. Dan di negara kita Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, maka zakat wajib menggunakan beras, tidak boleh menggunakan uang. Namun seiring berjalannya waktu, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tidak sedikit mereka yang datang menemui amil zakat ke masjid atau ke mushola dengan menggunakan uang. Nah, ini kita sebagai yang mengerti sedikit tentang hukum harus memberikan solusi. Boleh apa tidak sih zakat menggunakan uang? Kita cari beberapa pendapat ulama. Ada satu madhab, termasuk madhabul arba'ah, yaitu madhab Hanafi, yang memperbolehkan zakat dengan menggunakan uang. Namun dengan catatan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, setelah pemaparan yang kita sampaikan barusan, zakat sepakat para ulama wajib menggunakan beras. Itu idealnya. Berapa sih takarannya satu sok? Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu kurang lebih 6 atau 7 on. Dalam kitab
manhaji fiqhul islami, ada yang mengatakan 2,4 kilo. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah mengatakan 2,75 kilo. Ada yang lebih ihtiyat lagi, wa ba'duhum 3 kilo. Ini lebih ihtiyat, zakat 3 kilo beras. Namun yang kedua, menggunakan uang. Bagaimana syarat dan ketentuan berlaku ketika kita mengeluarkan zakat dengan uang? Otomatis kita harus pindah madhab, intiqalul madhab. Intiqalul madhab ini terbagi menjadi dua. Ada intiqalul madhab fi jami'il mas'alah. Ketika kita pindah madhab harus satu paket, ya Ustaz ya. Baik miqdar zakat, baik satu sok zakat menurut Hanafi, atau juga dengan al-at'imah al-mansusah. Jadi makan-makanan yang mansus yang boleh dikonversikan dengan uang itu enggak semua, hanya 4 saja. Di antaranya tamar, zabib, hinto, sa'ir. Apa itu? Kurma, kismis, gandum dan biji-bijian. Jadi tidak boleh kita zakat menggunakan uang, cuman makanan yang dikonversikan, yang dikimahkan, yang dihargai itu beras. Tidak boleh, karena mazhab Hanafi itu hanya terbatas 4. Berarti kalau kita ingin zakat menggunakan uang harus setara dengan kurma. Kadar soknya mazhab Hanafi itu berbeda dengan satu soknya mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i satu sok itu kita 2,5 kilo lah umumnya. Tapi kalau mazhab Hanafi satu sok itu 3,8 kilo tamar kurma. Kalau kita pengen intiqalul madhab fi jamil masalah, pengen talfik pindah madhab kepada Hanafi, berarti harus komitmen. Semua syarat dan ketentuan yang berlaku di madhab Hanafi kita harus ikuti. Mulai dari soknya madhab Hanafi 3,8 kilo dan konversinya, yaitu berupa kurma, kismis, gandum dan biji-bijian. Misalkan harga kurma 1 kilonya berapa Ustaz? 60.000. Kita pengen zakat menggunakan uang, ya berarti 3,8 kali 60.000, kurang lebih 200.000 ya. Nah kita besar sekali ketika kita zakat menggunakan uang, datang ke masjid, 1 jiwa itu 200.000. Bagaimana kalau ada 5 keluarga? Ya berarti kurang lebih 1 juta. Ya. Cuman ada yang ketiga, ya, ini mudah-mudahan menjadi solusi. Ini termasuk LBM PBNU Pusat di Jakarta tanggal 18 Mei 2020, termasuk juga Basnas. Ini mengambil pendapat yang nomor 3, intiqalul madhab fi ba'dil mas'alah. Jadi kita pindah madhab tidak secara utuh, kita pindah madhab tidak secara keseluruhan. Ini juga ada dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan tidak mampu. Jadi hal seperti ini tidak dilarang juga. Kita boleh pindah madhab tapi tidak secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Kita madhabnya menggunakan uang, berarti Hanafi uang, tapi miqdarus sok, kadar satu soknya tidak menggunakan Hanafi, tapi tetap menggunakan Syafi'i. Berapa? 2,5 kilo atau 3, liter beras. Misalkan 1 liter beras 10.000, kita zakat menggunakan uang, berarti hanya 35.000. Jadi kadar satu soknya tetap mengikuti madhab Syafi'i, kemudian makanannya min qutil balad juga tetap menggunakan madhab Syafi'i, tapi zakat menggunakan uangnya menggunakan madhab Hanafi. Ini disebut juga intiqalul madhab fi ba'dil mas'alah, pindah madhab tapi hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Nah, ini juga yang diputuskan oleh LBM PBNU Pusat. Tapi kalau LBM PWNU Jawa Timur, dia tidak setuju intiqalul madhab fi ba'dil mas'alah. Ya maunya kalau udah madhab ya fi jami'il mas'alah, seluruhnya satu paket. Nah, ini
diterbitkan oleh PWNU Jawa Timur dan juga Majelis Ulama Indonesia tahun 2018. Nah, kita sekilas membaca, oh ternyata masalahnya di sini. Jadi inilah namanya solusi. Ya, solusi ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu pengambilan referensi, kita sudah mengerti dari mana mereka mambaul hukmi, cara pengambilan hukum, maka kita bebas memilih. Ya, mungkin kita di Indonesia ini yang sudah disebarluaskan oleh Basnas, dia pindah madhab dengan menggunakan uang, tapi takarannya tetap menggunakan Syafi'i. Jadi seperti itu juga boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Itu tentang zakat dengan menggunakan uang. Ya. Kemudian ini hanya 2 saja yang ingin saya bahas karena waktunya terbatas. Yang kedua adalah zakat profesi yang tadi Ustaz Muhammad Ajib sampaikan. Memang ini ulama mutaakhirin ya Ustaz ya, yang mewajibkan zakat profesi. Karena ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu ya nggak ada itu zakat profesi. Adanya zakat emas perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat peternakan, barang-barang temuan dan lain sebagainya. Profesi tidak wajib, tapi seiring berjalannya waktu mungkin ada ketimpangan Ustaz. Kenapa ulama mutaakhirin mewajibkan zakat profesi? Karena ya mereka yang punya penghasilan, punya gaji itu besar, seperti pengacara, dokter, insinyur, mereka yang punya profesi dan keahlian tertentu, punya gaji yang besar, yang di atas rata-rata petani. Tapi kok nggak wajib zakat? Nah mungkin di sini kali ulama mutaakhirin mengambil satu kesimpulan zakat profesi wajib. Ya, dari Al-Quran mereka mengambil ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ayo orang-orang beriman, infakkanlah hasil yang baik dari apa yang kamu usahakan. Ya, dari situ. Dan dalam kitab fiqh zakat Syekh Yusuf Qardawi masuk ulama mutaakhirin, ulama khalaf juga mewajibkan zakat profesi. Zakat profesi ini mereka yang punya penghasilan nisabnya itu dikiaskan dengan zakat emas 85 gram. Ini mereka yang punya penghasilan dalam 1 tahun Hijriah senilai 85 gram emas. Contoh 1 gramnya 500.000. Berarti kalau kali 85 kurang lebih 43 juta. Mereka yang punya gaji dalam 1 tahun 43 juta, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Pertanyaannya Ustaz, cara pengeluarannya itu per bulan apa per tahun? Bisa per bulan, bisa per tahun. Setelah dikeluarkan biaya kebutuhan apa sebelum? Bisa sebelum dikeluarkan biaya kebutuhan, bisa sesudah. Bisa neto, juga bisa bruto. Contoh, Bapak Ustadz Ajib punya gaji sebulan 10 juta. Kalau 1 tahun itu berapa Ustaz? 120 juta. Lebih nggak dari 1 nisab? Lebih. Kalau Bapak Ustadz Ajib pengen mengeluarkan tiap bulan, bisa saja jadi 10 juta 2,5%. Berapa Ustadz Hasan Sabit? 2,5% dari 10 juta. 250.000. Kecil ya? Kecil sekali. Itu belum dipotong biaya kebutuhan. Jadi dikeluarkannya neto. Tapi kalau Ustadz Ajib mengeluarkan zakat profesi setelah dikeluarkan biaya kebutuhan, kayaknya gak wajib saja. Soalnya banyak kebutuhannya. Banyak kreditnya. Nah, inilah perbedaan pendapat ulama mengenai zakat mal atau disebut juga al-mal al-mustafadah. Jadi harta-harta perolehan itu wajib juga dizakati. Sudah berapa menit? Sudah selesai ya. Sebenarnya banyak ya Ustaz ya yang kita ingin bahas
lagi ada mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.